Mobil Agya Matic konsumsi BBM 7,7 km per liter. Apa yang salah? Yang bawa bro salah. Lu mau isi Pertalite, Pertamax, nggak ada masalah gitu loh. Nggak usah lu campur-campur deh, maksudnya lu malah jadi buang-buang duit gitu loh. Bang tanya berapa bulankah air radiator harus diganti mobil Agya tahun 2001? Emang ada ya Agya 2001 ya? Nggak ada Agya 2001, 2010 kali. 2010 juga kayaknya nggak ada deh. 2011 kali ya. Agya Matic 2014, masalah mobil saya saat tuas di P, kunci mobil nggak bisa dicabut. Kenapa ya? Saat tuasnya di P, kunci mobil nggak bisa dicabut. Budianto, Agya 2013, kendala saya suka ngegas sendiri. Anjir, serem banget. Bang, saya punya Agya 2017 Matic. Di saat saya starter kok mobil saya hidup. Terus pas saya starter off kok manual saya mati. Itu kenapa ya? Itu normal bang. Kalau misalkan di starter kagak hidup, lu buang mobilnya gitu kan. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke Dokter Mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke Dokter Mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di Dokter Mobil pasti beres. Nah, stabil, Toyota Ayla dan Agya. Hai lovers, baik lagi dengan saya, Dokter Mobil. Nah, ini banyak banget sumpah. Oke, cuman asik sih. Maksudnya di channel inilah saya kepengen itu kalian punya problem-problem di mobil Anda, kalian bisa cerita di sini. Satu, kita dapat data ya tentang masalah umum mobil ini tuh apa aja sih. Dua, kalian dapat incer-incer atau maksudnya dapat kira-kira dari saya ini problemnya di mana supaya Anda bisa lebih spesifik dalam mencari solusinya gitu kan, daripada lu nembaknya kemana-mana, lebih baik spesifik kan gitu kan. Cuman balik lagi ya, ini harus dicek secara fisik juga, karena kalau nggak dicek secara fisik ya balik lagi namanya saya memprediksi kan hanya bisa akurasi 70-80% ya gitu kan. Cuman saya akan lebih mengerucutkan problem itu ke lu ngeceknya di mana gitu loh. Irwansyah mau nanya berapa banyak oli transmisi yang dipakai Toyota Agya, terus oli merek apa dan kekentalannya berapa. Oke, dia pakai ATF ya, tidak ada kekentalan ya. ATF itu cuma ada ATF doang. Dan kalau misalkan isinya berapa banyak sih, ya lu isi sampai dipsticknya penuh bro. Jadi jangan jangan lu terpatok bahwa oh ini di buku isinya 5 liter padahal belum penuh gitu kan. No. Jadi maksudnya lu drain semua ya kan, kalau perlu lu flushing. Kalau misalkan enggak ya nggak apa-apa, lu drain aja. Lu tutup tuh lubangnya tuh, terus lu isi tuh. Nah, lu isi kan ada dipsticknya tuh. Lu colokin dipsticknya sampai dia pas tuh. Nah, pas ngeceknya gimana? Jangan pada saat di P doang. Lu masukin ke N, lu masukin ke R, lu masukin ke N lagi, ke D lagi, ke N lagi. Baru lu cek tuh dipsticknya tuh sampai di mana. Nah, karena kalau nggak nanti dia berkurang sih ketika dia di D gitu loh. Kame Albugizi, saya barusan ganti oli Agya 2016. Saya baru pertama kali servis mobil karena mobil bekas. Tanpa tukang servis ganti olinya, tidak memasukkan semua oli di mesinnya. Oh, kenapa tukang servis oli tidak memasukkan semua oli mesinnya? Oke, mesin Agya ini 3, something liter ya. Jadi kan kalau lo beli kan otomatis 4 liter ya. Nah, kalau nggak dimasukin semua itu karena yang penting di dipstick itu udah full. Kalau nggak tahu apa itu dipstick, lo bisa nonton video-video gue yang lain dan bisa lihat Instagram kita apa itu dipstick, dan full itu posisinya dari mana sampai mana sih. Yang penting itu terisi full, nggak usah lu isi semua memang. Nanti oli bekas, oli sisanya lu taruh di mobil, lu tambah ketika dibutuhkan. Samsir, Agya Matic 2014, aki basah GS Astra 8 bulan lalu, sekarang sudah lowbat. Masalahnya apa? Oke. GS Astra 8 bulan lalu sekarang sudah lowbat. Dua hal yang lu bisa cek. Yang pertama, ketika nyala mobil lu, dia si alternator mengeluarkan listrik berapa sih? Itu ketika AC nyala, radio nyala, dan lampu nyala ya. Jadi semuanya dinyalain, colokin baterai tester. Lu mau tahu nih, ini alternator ngecasnya berapa? Itu harus di atas 12,8 ya. Itu harus di atas 12,8. Kalau di bawah, artinya alternator lu butuh di servis nih. Biasanya yang di servis kalau di motor namanya kiprok ya. Biasanya yang di servis sih kiproknya aja, diganti nanti sama yang baru, biasanya itu udah oke lagi. Kalau itu yang normal, ya berarti akinya jelek gitu aja. Saya pakai Agya 2015 manual. Kalau saat dikendarain goyang kayak nggak stabil. Faktornya apa? Oh, kaki-kaki, suspensi, sama tekanan ban. 3 itu lu cek harusnya. Kalau tekanan ban lu standarin dan masih oke, biasanya sih kaki-kaki dan suspensi sih. Mobil Agya Matic konsumsi BBM 7,7 km per liter. Apa yang salah? Yang bawa bro salah. 7,7 km per liter nggak normal ya. Gue sih kasih tau dulu, ini mobil irit, bukan mobil boros. Kalau sampai lu bisa 7,7, mendingan lu bawa ke bengkel, lu cekin apakah ada sensor yang rusak, apakah emang boros, apakah injektor atau apa gitu loh. Itu lu cek semua dulu. Yang jelas 7,7 tidak normal. Anton Kuryawan Halim, LCGC Ayla pakai Pertalite masih oke kan? Misal sesekali isi Pertamax 10 liter per 2 minggu. Lu mau balik lagi di video gue sebelumnya udah gue jelasin ya. Lu mau isi Pertalite, Pertamax,
nggak ada masalah gitu loh. Gak usah lu campur-campur deh, maksudnya lu malah jadi buang-buang duit gitu loh. Lu isi Pertalite aja nggak ada masalah, lu isi Pertamax aja juga nggak ada masalah. Bedanya kenapa Pertalite dan Pertamax harganya beda banyak, karena Pertalite lebih banyak disubsidi itu satu, sama dua aditifnya di Pertalite itu sama penyaringannya itu lebih sedikit gitu aja sih. Jadi ya nggak ada masalah gitu loh, jangan lu campur-campur malah lu nggak dapet benefitnya, lu buang-buang duit ke laut gitu loh. Kok Agia tarikan lemot gimana? Dicek dulu ya, ada matic atau manual. Kalau tarikan manual lemot ya berarti di tune up dan dicek kampas koplingnya. Kalau tarikan matic lemot, di tune up dan dicek lagi oli transmisinya. Agia tahun 2013 oli mesin apa merek apa yang bagus ya? 9 Circle aja bro. 2013 530 gue jamin ngacir tuh mobil. Bang tanya berapa bulankah air radiator harus diganti mobil Agia tahun 2001? Emang ada ya Agia 2001 ya? Nggak ada Agia 2001, 2010 kali. 2010 juga kayaknya nggak ada deh. 2011 kali ya. Oke, air radiator itu biasanya dipakai 2-3 tahun sekali lah ya. Ketika 3 tahun lu pakai biasanya dia kadarnya menurun, di mana itu harus diganti. Yuni Ekawati, Kak mau tanya mobil Agia 2014 kalau pertama kali dipakai rem bunyi, kalau digunakan kalau sudah jalan 200 meteran bunyi hilang, sudah dibawa ke bengkel katanya tidak apa-apa, saya ingin bunyinya hilang, gimana ya? Oke, kampas remnya lu ganti. Jadi kalau memang misalkan itu bunyi, biasanya kan diturunin, dicopot, diservis, itu dicuci semua kan. Kampas remnya lu ganti aja, biasanya itu ketika dia ngerem di pagi hari itu dia nempel kan. Nah itu kampas remnya diganti sih, harusnya sih udah oke lagi itu. Maaf bang, mau nanya, saya punya Agia manual 2015G. Kenapa kalau Agia di jalan buruk, terlalu terasa berbunyi, kalau di jalan mulus nggak berkendala? Ya itu namanya mobilnya bro. Apa ya? Mobil ini kan bukan mobil yang gimana-gimana ya. Ini kan mobil termasuk yang dibuild untuk sehari-hari lu bisa nyampe kemana-mana. Kalau jalan buruk terasa berbunyi ya memang gitu loh. Karena memang mobilnya bukan didesain mobil yang super nyaman banget kan. Enggak gitu loh. Tahirah mau tanya, pas jalan macet, mobil hanya berjalan 20 km per jam, bentar berhenti, bentar jalan pelan, kopling saya sebaiknya tetap di D atau pindah ketiga atau 2 ya. Mobil saya Toyota Agia lama, di D aja no problem. Oppo Mojokerto, Agia 2016, masalah pada gigi 1 bunyi sirama dengan lajunya, injak kopling dan lepas kopling sama tetap bunyi, kenapa ya? Diturunin dulu transmisinya, dilihat itu koplingnya kenapa sama di dekruk asnya. Agia Matic 2014, masalah mobil saya saat tuas di P, kunci mobil nggak bisa dicabut, kenapa ya? Saat tuasnya di P, kunci mobil nggak bisa dicabut. Ya berarti ada sensor di tuas P-nya itu yang rusak. Karena seharusnya ketika dia masuk, barel kunci itu rilis kok. Sufi Krida, mau tanya kenapa AC Agia GR Sport kayaknya kurang dingin, harus pakai 6 strip, bahkan kadang lebih. Masalahnya AC-nya atau harus ganti kaca film? Oke, kalau lu mau tanya ganti kaca film apa enggak, mobil itu kalau misalkan siang-siang lu lagi panas, lu pakai, lu pegang tuh kaca lu tuh. Kalau kaca lu pegang panas, berarti lu harus ganti kaca filmnya. Kalau AC, urusan AC gitu. Maksudnya kalau harus di strip 6 kurang dingin, kan kita ada standar AC-nya ya, dinginnya seberapa dingin. Mendingan lu bawa ke bengkel, dicek dulu nih AC-nya oke apa enggak. Kalau kaca film sih simpel sih bro, lu pakai aja lagi panas-panas, plus lu jemur, lu tempelin tuh tangan lu tuh di kacanya gitu loh. Kalau panas ya berarti harus diganti gitu aja. Sudarjanto mau tanya, saya punya Agia 2020 kecepatan lebih dari 120 km per jam, ada bunyi nging. Kalau saya kurangin tidak ada bunyi. Itu kira-kira apa ya? Oke, di atas 120 km per jam, saran saya Anda cek bearing roda. Bearing roda itu dicek satu-satu. Kalau misalkan bunyi ngingnya terlalu tinggi, itu biasanya sih dia besi ngegesek sama besi ya. Jadi hati-hati itu, bisa panas itu. Bang, saya punya Agia 2017 Matic. Di saat saya starter kok mobil saya hidup. Terus pas saya starter off kok manual saya mati. Itu kenapa ya? Itu normal bang. Kalau misalkan di starter kagak hidup, lu buang mobilnya gitu kan. Apakah mobil Anda susah nyala? Atau jadi tidak bertenaga? Bawa mobilmu ke dokter mobil. Bengkel spesialis AC dan tune-up nomor 1 di Indonesia. Tune-up Jetlin dari dokter mobil menggunakan mesin berteknologi canggih yang akan menjangkau seluruh part mesin mobil Anda, membersihkan dengan tuntas, membuat performa mobilmu jadi tak terbatas. Rasakan performa mobil Anda jadi garang, reservasikan mobilmu sekarang. Bapak Raja Wali mau tanya, apakah kilometer mobil Agia G 2015 diubah atau dimajukan? Gimana caranya maksudnya? Itu ada ya, orang yang mundurin kilometer itu untuk showroom-showroom itu ada ya. Jadi dulu maybe 5 years ago, mungkin 5 tahun lalu itu sempat marak ya. Tapi itu saya kasih tahu ya, itu 100% ilegal. Jangan dicoba-coba dan jangan lu cobain ke mobil lu. Karena kenapa? Kalau lu mau tahu nih, itu kilometer udah dirubah apa nggak, gampang. Colok scanner aja. Karena ECU itu ada 2, ada 1 ya, cuman 1 itu akan mendisplay sudah berapa jauh mobil ini jalan. Yang terdisplay di LCD lu, apalagi yang LCD-nya itu digital, itu biasanya dikasih di minus. Maksudnya kalau udah jalan 100.000, gue tinggal isi minus 50, dia akan menjadi 50.000 doang.
Jadi yang bener itu yang ada di scanner, itu nggak bisa dibohongin. Tapi gue kasih tahu ya, kalau mobil lu digituin lu lapor polisi, itu pidana. Karena kenapa? Itu penipuan. Farhan mau tanya, mobil saya Agya 2020 Matic 1200 sudah pakai Pertamax biru kok ngelitik pakai Pertamax. Kalau apakah pakai Pertamax turbo menghilang ngelitiknya? Kalau gue bilang sih ini ngelitik bukan karena Pertamaxnya sih ya. Ini ngelitik gara-gara ada yang kotor ya. Ini kan 2020. Agya memang kadang-kadang ngelitik ketika misalkan dia si injektor kotor atau kepala piston kotor. Ini bisa di tune up supaya ngelitiknya hilang. Yahya Zainuddin, Agya 2014 Matic, beberapa menit dihidupkan kipas radiator baru menyala tanpa AC. Saya hidupkan mesinnya, sekitar 15 menit kipas belum berputar. Mohon penjelasannya. Ya nggak ada masalah sih bro, yang penting mobil lu tidak pernah overheat. Karena balik lagi, ketika kipas hanya menyala ketika suhunya sudah di atas suhu tertentu yang di sensor radiator itu gitu. Jadi kalau memang lu nyalain agak lama baru dia nyala-stek, ya nggak ada masalah, berarti mobil lu normal. Ervan Hardiansyah mau tanya, saya baru ambil mobil Agya bekas 2015, kalau starter suara mesinnya kasar dan agak berat. Setelah nyala aman-aman aja, kira-kira kenapa ya? Hanya pas di starter mesinnya kasar. Kalau perbaikan kira-kira kisaran berapa? Oke. Hanya pas di starter mesinnya kasar itu berarti olinya nggak naik loh. Lu harus hati-hati loh. Itu olinya lu buang dulu, lu isi yang 1040 aja cobain. Dan lu isi yang bagus. Karena kalau olinya terlalu jelek dia biasa turun ke bawahnya terlalu cepet dia. Acong Sarcong mau tanya, Agya saya 2018 1200 kilometer 120.000. Masalahnya pas belok habis di posisi diem maju suka ada suara tek-tek di bagian kaki. Pernah dibawa ke bengkel agak hilang tapi masih ada. Kira-kira ada apa penyakitnya? Itu biasanya sih di steering ya. Jadi ketika di ban depan di steering itu salah satu bannya itu ada problem di bushing atau bearingnya. Kok mobil saya Agya 1200 tahun 2009 kenapa saat gas saya diinjak ada bunyi kretek-kretek itu saat gas rendah? Kalau injak gas saat ngebut nggak kedengaran suaranya lagi, bahaya nggak kalau atau rusak mesinnya? Penjelasannya, oke. Saat gas diinjak ada bunyi kretek-kretek itu di gas rendah itu biasanya kelitik ya. Balik lagi di tune up aja itu pasti beres. Budianto, Agya 2013, kendala saya suka ngegas sendiri, anjir, serem banget. Idle kita udah ganti baru tetap begitu, untuk perawatannya apalagi yang harus diganti. Oke, kalau suka ngegas sendiri itu cek di selang-selang vakum deh. Selang-selang vakum itu biasanya ada yang bocor, karena ketika dia bocor dia bisa ngegas sendiri tuh. Jaim, Om saya mau tanya kenapa ya Agya saya 2018 kalau mau jalan lepas rem maupun ngerem di posisi RWM belakang maupun di depan bunyi grek-grek-grek. Apalagi kalau diparkir bunyinya terasa banget, sudah diberi kesan ke bengkel katanya mobilnya nggak apa-apa. Oke, kalau lepas rem dan ngerem itu berarti kan remnya yang bunyi ya. Berarti sih kalau saran gue sih lu bongkar dulu itu kaki-kaki semua, rem-remnya lu copotin, lu cek itu kenapa itu. Jangan sampai si kampas koplingnya udah habis atau posisi kampas koplingnya nggak bener, dia besi ngegesek sama besi. Izin tanya, mobil saya Agya 1000 cc, kalau AC dinyalakan mesin drop jadi kurang bertenaga. Baru ngerasain semingguan ini, kenapa ya? Oke, ini butuh tune up. Jadi biasanya ketika lu tune up, tenaga dia naik lagi. Oka Nur Pratama, Ayla 2021. Kalau masukin gigi dari netral ke 1 ke 2 kok alot, kenapa ya? Mau penjelasan. Oke, alot sih biasanya sih karena belum pas aja ya. Maksudnya ketika gear itu ada sequence-nya ya, dari netral mau masuk ke 1 ke 2, itu kalau misalkan 1 agak berat, lu masukin ke 2 dulu baru lu masukin ke 1, itu urutan aja sih bro. Jadi maksudnya kadang-kadang dia nggak pas, lu jangan paksa ya. Kalau lu paksa nanti platnya yang diisi kopling itu dia bengkok. Jadi lu rasain aja pelan-pelan, nggak mau lu masukin 2 dulu klek baru lu masukin lagi 1 gitu. Itu biasanya mau gitu loh. Saya mau kuras habis coolant Ayla 2017. Mohon rekomend spek coolant yang bagus buat Ayla. Berapa liter butuhnya? Berapa liternya saya lupa ya kan. Yang jelas sih 5,5 liter lebih ya gitu loh. Jadi lu beli 6-7 liter harusnya udah oke. Yang bagus speknya ya yang OAT, Organic Acid Technology sih. Jadi itu warnanya merah atau warnanya ungu itu udah bagus banget gitu loh. Ahmad Dodik, Ayla 2017 manual. Kalau RPM isi RPM 79 mau masuk ke 80 itu selalu ada getaran di setir. Kira-kira apa ya? RPM 79, oh maksudnya 8000 RPM, tinggi amat, ada getaran di setir. Kira-kira apa ya? Itu sih RPM-nya terlalu tinggi ya, 7000 sampai 8000 getaran di setir. Wajar bro, mobilnya cuma 3 silinder. Yusuf, Ayla 2016 1000 cc. Kaki-kaki power steering nggak normal. Kalau saya pas putar belok kiri atau kanan nggak bisa balik otomatis. Kenapa ya? Itu sih power steeringnya harus dicopot semua, itu diganti tuh rak setirnya itu. Jadi itu biasanya ada teflonnya yang sobek sehingga dia nggak bisa nendang balik untuk balikin lagi setirnya. Submit, mau tanya, Matic Ayla 2016 pernah habis berhenti ditanyakan curam pas saya mau jalan nyentak gas terlalu kencang dan tuas posisi D. Lalu di bagian mesin terdengar bunyi ketek cukup keras. Apakah berbahaya pada transmisi? Yes, dia nyentak cukup keras itu biasanya si transmisinya kan kaget tuh, makanya dia ngekrek gitu kan. Ya jangan sering-sering sih bro, kalau itu sering-sering sih biasanya cepat rusak. YTBM, kira-kira masalahnya apa pada Ayla 2014 Matic? Bulan 10 isi freon AC sekarang udah tidak dingin lagi.
bulan 1 selisihnya 3 bulanan, itu masalahnya bocor Kak freonnya. Mr. War, maaf mau tanya kenapa AC pada mobil Ayla itu kecium agak bau gosong ketika 5 menitan pasang AC? Itu berarti ada salah satu lubang ventilasi dari luar yang tidak nutup dengan benar ke dalam mobil, sehingga yang lu cium itu adalah bau dari luar. Bintar Channel mau tanya, mobil saya Daihatsu Ayla 2016, kalau di kecepatan 80 ke atas dalam cuaca panas untuk AC-nya keluar angin saja, tapi kalau di kecepatan rendah baru terasa dingin. Kira-kira kendalanya apa dan apa yang harus dilakukan? Itu kemungkinan freonnya isinya kebanyakan atau ada dryer atau ekspansi yang mampet, sehingga ketika di kecepatan 80 itu dia si kompresor mati sendiri. Karena kan gasnya lu kayak apa namanya, engine-nya kan lu gas nih, RPM-nya dia naik, dia akan shut off sendiri tuh kalau tekanan yang terlalu tinggi. Itu sih saran bawa ke bengkel AC supaya disesuaikan lagi tekanannya dan dicek tuh yang mana yang mampet. Abiwata 2018 knalpot hitam, kotor hitam. Ya dibersihin bro. Knalpot hitam bisa dibersihin kok, itu bisa namanya catalytic converter cleaner kok ada gitu loh. Ardi Manek bagusan Ayla atau Agya 11-12 lu beda cc doang. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya untuk dokter mobil untuk Toyota Ayla dan Agya stabil kali ini. Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.